Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau membahas soal cara melepaskan luka batin dan emosi negatif yang terpendam. Sebelumnya perkenalkan, saya Bayu Aji Prasetyo, biasa dipanggil Bayu. Saya trainer dan penulis berbasis mind programming. Di video ini, seperti judulnya tadi, saya segera membahas soal emosi negatif dan luka batin. Apa yang saya bahas di video ini juga telah saya tulis secara lengkap di buku Kitab Sakti Mind Programming. Jika Anda belum punya bukunya dan ingin memilikinya, nanti di akhir video saya akan infokan bagaimana cara memilikinya. Dan agar Anda mendapatkan update lebih cepat untuk konten-konten saya maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya, dan agar kita juga bisa saling terhubung, silakan join ke komunitas Sadar Berdaya. Link untuk gabungnya ada di deskripsi video ini. Dan silakan nanti setelah isi formulirnya, silakan masuk ke grup WA-nya ya, agar kita bisa saling berinteraksi di grup tersebut, saling tanya jawab, diskusi, dan bikin program-program yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, video ini akan saya sampaikan dalam beberapa bagian. Di bagian awal saya akan menyampaikan seperti apa ciri-ciri luka batin dan emosi negatif yang terpendam. Kemudian, apa dampak buruknya dari terus memendam luka batin dan emosi negatif, serta seperti apa, atau saya akan membagikan teknik praktis untuk melepaskan luka batin dan emosi negatif. Dan teknik ini sudah terbukti ampuh, saya praktikkan, saya uji cobakan ke alumni-alumni dan member komunitas kami. Jadi pastikan Anda tonton sampai selesai, kemudian praktikkan agar mendapatkan manfaatnya secara optimal. Baik, kita mulai dulu dari ciri-ciri Anda punya luka batin dan emosi negatif yang terpendam. Yang pertama yaitu ciri-cirinya adalah Anda merasa mudah lelah secara mental ya. Jadi misalnya fisik Anda mungkin masih oke gitu ya, tidak banyak melakukan aktivitas fisik, tetapi kok rasanya Anda lelah gitu ya, kayak nggak punya semangat untuk melakukan sesuatu, atau mungkin kalau punya pun rendah gitu ya, motivasi Anda. Jadi willpower-nya atau motivasinya tuh cepat habis gitu ya. Anda nggak banyak melakukan hal, tetapi kok kayak udah malas untuk gerak gitu ya. Itu yang pertama. Salah satu ciri-ciri Anda punya emosi negatif dan luka batin yang masih terpendam. Jadi ibarat komputer itu, RAM Anda tuh kemakan oleh emosi negatif dan luka batin tersebut. Sehingga diri Anda tuh jadi kehabisan energi mental gitu ya. Kemudian nanti kualitas Anda pun jadi lemot gitu ya. Cara berpikir Anda, bereaksi Anda pun jadi lebih lebih lemot, nggak cepat gitu ya, nggak responsif. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah dari Anda masih punya luka batin dan emosi negatif masih terpendam, yaitu mudah emosi atau reaktif. Jadi ada kejadian dikit yang tidak sesuai ekspektasi Anda lebih mudah marah gitu ya, Anda lebih mudah kecewa, intinya emosional lah ya, ngambekan gitu ya. Yang intinya ada lebih sensitif secara emosi, itu yang ciri-ciri yang kedua. Kemudian ciri-ciri ketiga adalah sulit tenang, kayak ada yang mengganjal di dada, kayak cemas gitu ya, khawatir, tapi Anda bingung apa yang Anda cemasin gitu ya. Anda nggak tahu, tepatnya apa penyebab yang bikin Anda nggak tenang. Itu adalah salah satu dari beberapa ciri-ciri seseorang masih memendam emosi negatif dan luka batin di dalam dirinya dan belum disembuhkan. Karenanya silakan ikuti nanti ya tekniknya ya, praktikan. Itu ciri-ciri. Yang kedua adalah apa dampak buruk dari luka batin dan emosi negatif. Dampak buruknya yaitu yang pertama Anda sering itu tadi ya, Anda akan lebih mudah lelah secara mental. Dampaknya yaitu nanti produktivitas Anda menurun. Karena energi mental Anda sudah cepat terkuras, maka seharusnya Anda bisa mengerjakan banyak pekerjaan, Anda jadi tidak produktif. Pekerjaan yang Anda selesaikan jadi lebih sedikit, sehingga hasil yang Anda dapatkan pun jadi tidak sebanyak biasanya. Itu yang pertama.
Kemudian Anda harus untuk mendapatkan hasil yang sama dari biasanya harus mengeluarkan effort yang sangat besar gitu ya, sangat melelahkan sekali. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua adalah sering menemui kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan atau sial gitu ya, dalam tanda kutip ya. Mengapa? Karena Anda cenderung reaktif, cenderung emosional saat memendam emosi negatif. Sehingga kualitas respon Anda menghadapi suatu situasi atau kualitas pengambilan keputusan Anda itu tidak baik. Karena emosional tadi, karena reaktif itu tadi. Sehingga kan kita tahu ya bahwa feedback dari kehidupan itu banyaknya terjadi karena umpan balik dari apa yang kita lakukan atau respon kita terhadap kehidupan, terhadap orang lain. Tentu beda dong saat kita mampu merespon keadaan secara positif, dengan secara emosional gitu ya, feedback-nya pun akan berbeda. Maka itu tadi, salah satu dampaknya yaitu sering menemui kejadian yang tidak menyenangkan atau kejadian sial, karena ya ulah orang itu sendiri yang masih memendam emosi negatif. Nah, itu adalah dampak buruk dari luka batin dan emosi negatif yang masih terpendam. Nah, sekarang intinya, bagaimana cara melepaskan luka batin dan emosi negatif yang terpendam? Seperti apa tekniknya? Saya akan bagikan teknik praktis, namanya yaitu teknik mengalirkan emosi. Teknik ini sudah saya uji cobakan, ya. Sekali lagi saya informasikan, teknik ini sudah saya uji cobakan, dan alhamdulillah sangat efektif. Testimoninya sangat positif, dan banyak yang mendapatkan manfaat. Nama tekniknya itu tadi, yaitu teknik mengalirkan emosi. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama yaitu pastikan Anda menemukan dulu akar penyebab emosi negatif dan luka batinnya. Nah, cara untuk menemukan akar penyebabnya Anda bisa pelajari di kitab Sakti Mind Programming, atau nanti saya juga akan share di video-video terpisah. Tapi kalau Anda pengen lebih lengkap, bisa langsung baca di kitab Sakti Mind Programming ya. Ya, jadi pastikan Anda menemukan dulu akar penyebabnya. Misalnya dulu Anda pernah disakiti, atau mungkin dulu pernah dikecewakan, dan lain sebagainya. Temukan dulu akar pengalaman penyebabnya. Nah, jika sudah ditemukan, silakan Anda duduk dengan posisi yang nyaman, lakukan relaksasi sampai benar-benar rileks. Jika sudah, munculkan pengalaman tersebut, keluarkan, ya, divisualisasikan, diauditorikan, ya, intinya disensualisasikan ya, diindra gitu ya, dimunculkan visualnya, gambar-gambarnya, ya, suara-suaranya, emosinya gitu ya, apa yang Anda raba di situ, apa yang Anda cium, dimunculkan ya, visualnya, suaranya, dan seluruh yang bisa Anda indra di pengalaman tersebut. Kemudian, rasakan emosi negatif yang muncul saat Anda mengindra pengalaman tersebut. Jika sudah, berikan atensi perhatian Anda pada emosi tersebut dan katakan pada emosi itu dengan kalimat, "Wahai emosi, mengalirlah." Ya, sesederhana itu. "Wahai emosi, mengalirlah." Terus sampaikan, "Wahai emosi, mengalirlah. Wahai emosi, mengalirlah." Dan rasakan perlahan tapi pasti intensitas emosi yang awalnya mungkin tinggi, nggak nyaman, jadi perlahan semakin luruh, semakin lepas, gitu ya. Pertanyaannya, mengapa mengalirlah? Ya, karena emosi itu pada dasarnya itu energi, ya, energi yang bergerak. Energy in motion. Emosi kan itu ya. Bahasa Inggrisnya tuh energy in motion, energi yang bergerak. Jadi kalau ditahan ya pasti wajar membuat sebuah apa ya, penyakit gitu ya, penyakit dan ketidakbaikan. Karenanya kita minta dia untuk mengalir. Wahai emosi, mengalirlah. Udah gitu aja, wahai emosi, mengalirlah. Terus Anda lakukan, Anda sampaikan ke emosi tersebut sampai Anda merasa nyaman. Nah, itu adalah cara untuk melepaskan luka batin dan emosi negatif yang terpendam dengan cara yang sangat praktis dan sederhana. Jika Anda ingin belajar teknik-teknik lainnya, Anda pengen belajar lebih mendalam soal mind programming, tidak hanya untuk melenyapkan emosi negatif dan luka batin, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas, melenyapkan mental block, untuk menanamkan program yang memberdayakan, yang program berkelimpahan, program sukses untuk menyukseskan karir, bisnis, hubungan, apapun itu, Anda bisa pelajari di buku kitab Sakti Mind Programming. Jika pengen punya bukunya, silakan cek deskripsi di video ini. Dan jika Anda ingin gabung,
di komunitas Sadar Berdaya, silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Juga jika Anda ingin atau perlu private coaching, juga silakan cek caranya di deskripsi video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.